Sobat PKS. Selamat datang di podcast dari Pedanka. Ya, gua Christopher, Gua Theodorus. Ya, kita mau ngapain di malam ini, Christopher? ya pada malam hari ini kita mau mengadakan podcast BKS bercerita. Oke, kita ada program baru namanya BKS bercerita itu ya. Banget, program Oke. yang menarik nih. Oke. Dengan narasumber Yang beraneka ragam, yang banyak ceritanya itu sendiri karena judulnya BKS. bercerita. Oke. Kalau malam hari ini view-nya agak berbeda nih. Betul banget nih. Kita lagi di acara apa sih sebenarnya ini? Nah, kebetulan kita ini sekarang lagi sedang kegiatan makrab 3 angkatan. Dari angkatan 19, 2020 dan 2021. Oke, berarti kita malam ini bakal ngobrol lebih mendalam nih ya dengan abang kakak, Betul. dengan teman-teman dari angkatan 19 sampai 2021. Betul. Oke, Betul banget. mungkin kita boleh sambil panggil aja kali ya narasumber kita buat teman-teman 2019, 2020 dan 2021 untuk dapat hadir nih bersama kita di dalam podcast PKS bercerita itu sendiri. Oke, silakan teman-teman boleh masuk. Ada Bang Martin, ada Kak Elsa, ada Kak Rika dan ada Bang Rizky. Selamat datang di podcast BKS bercerita. Oke, kita mau ngobrolin apa sih malam hari ini nih? Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, biar lebih kenal lebih dalam lagi, mungkin mereka memperkenalkan diri terlebih dahulu kali ya. Oke, sebelum berkenalan kita mungkin bisa buka masker dulu nih ya. Oh iya, betul. Oke, teman-teman juga bisa boleh dibuka maskernya. Oke, sebelum kita mulai nih kegiatan kita pada malam hari ini, teman-teman bisa sambil berkenalan nih. Tadi kan dari gua sama Christopher udah berkenalan nih. Mungkin boleh dari yang sebelah kanan perkenalan dulu, terus dari angkatan berapa dan jurusannya apa nih gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Theo dan Christopher. Perkenalkan, nama saya Martin Luther dari program studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika angkatan 2019. Oke, terima kasih Bang Martin. Terima kasih Bang Martin. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kak Alifah Saribu. Saya dari Manajemen Pemasaran Industri Elektronika angkatan 2021. Oke, selanjutnya nih yang sebelah kiri nih, yang perempuan. Iya, gua Elsa dari Tiwar 2019. Oke, yang terakhir nih siapa nih? Ya, kalau saya Rizky Jonathan, jurusan Manajemen Logistik Industri Elektronika angkatan 2020. Oke, di BKS bercerita malam hari ini kita bersama dengan teman-teman sekalian yang emang dari jurusan itu semua ada ya di Politik KPP. Betul banget, ada dari jurusan manajemen pemasaran, Betul. ada jurusan logistik, dan terakhir ada dari jurusan perdagangan internasional. Nah, itu dia. Dan malam hari ini kita bakal mengulik lebih dalam nih jurusan di dalam marketing dan PR dan logistik dengan subtemanya yang emang kalau bisa dibilang tiap angkatan ini punya cerita masing-masing. Karena 2019 itu kan sempat ngerasain offline ya. Betul. Angkatan 2020 ini ada yang dual sistem nih. Ini program baru juga nih di Politeknik APP, dan yang angkatan 2021 Full online. aduh itu. Jadi kita bisa ngambil hal-hal positif di dalamnya yang mudah-mudahan juga teman-teman sobat BKS juga bisa asik dan enjoy mendengarkan podcast kita pada malam hari ini itu sendiri. Oke, cerita kita mulai dari mana ya, Christopher ya? Mungkin kita mulai dari angkatan yang paling atas dulu kali ya. Angkatan paling atas tuh 74 berarti ya? Waduh, jangan dong, jangan dong, angkatan 19. Oke, angkatan 19 mungkin boleh dari yang perempuan dulu. Kak Elsa nih, dari Tiwar itu sendiri nih Kak Elsa nih ya, lebih enak mana nih? Kuliahnya offline atau online itu sendiri? Gitu. Oke, jadi kalau misalnya buat Tiwar ya, dari yang gua alamin sendiri sih, itu sebetulnya 50-50 sih. Kalau misalnya buat masalah praktek, kelas praktek itu lebih enak, lebih ngerti, itu tuh dijelasin sama asdosnya langsung di satu ruangan, misalnya kayak gini. Kalau misalnya tugas-tugas ya pasti lebih enak online, up dan ulangan-ulangan gitu kan. Cuma kalau misalnya kayak gitu kan pasti ada minusnya ya, kitanya nggak ngerti atau enggak ya jangka pendek aja gitu. Misalnya cuma kayak 1 semester ingat, oke. Kalau misalnya offline kan kita bisa tahu nih, kalau misalnya dari semester 1 itu pasti lanjutannya kelas praktek dan teori itu pasti ada lanjutannya di semester 2. Jadi kita bisa betul-betul nyernanya itu beruntun gitu loh, dari semester 1 ke semester 2 sampai selesai.
Oke, berarti memang ada plus minusnya gitu lah masing-masing itu ya. Iya betul. Cuman mungkin Christopher ini kan dari 2021 ya. Betul. Penasaran nggak sih ceritanya? Penasaran nggak mau dengar ceritanya nggak sih dari Kak Elsa itu kalau pernah pengalaman, dia kan berpengalaman transisi ya dari offline ke online tuh. Itu mungkin ada cerita-cerita menarik yang mungkin perlu ada adaptasi di dalamnya itu kan. Mungkin bisa ditanya nih Christopher nih. Nah, izin masuk ya Kak, izin bertanya. Nah, kira-kira selama perkuliahan offline itu hal-hal yang menariknya itu selain kita gampang mencernanya itu apalagi sih Kak kira-kira Kak? Kalau misalnya buat offline tuh kalau misalnya ada kelompok ya, kita itu apa-apa itu bisa langsung kalau misalnya selesai kelas nih, ayo kerja kelompok yuk gitu. Kalau misalnya sekarang kan online lebih ke kapan bisa Google Meet-nya, kapan Zoom-nya, jadi itu kan dicocokin sama acara-acara di rumah kan. Kalau misalnya di kampus itu kita misalnya selesai paling sore itu jam 4 jam 5. Selesai dari situ tuh kita bisa langsung kerja kelompok sampai malam. Gitu sih serunya. Itu pengalamannya ya. Berarti emang ada ciri khasnya lah ketika dari ada transisi itu sendiri. Cuman mau bertanya lagi nih Sa, kan sempat ngerasain juga kan kerja kelompok secara langsung dan kerja kelompok by Jimit atau Zoom meeting. Itu kira-kira nih kalau secara finansial lebih boros mana sih selama berkuliah itu? Kalau lebih boros ya itu pasti lebih boros offline sih, lebih boros kita kerja kelompok langsung. Pasti kita tuh butuh amunisi berupa makanan dan minuman. Kalau misalnya kita di rumah itu kita pakai gadget, laptop, HP, itu kan kita bisa standby di kamar, di rumah, kita bisa ke dapur. Kalau misalnya kita bisa sambil makan, kan teman-teman kalau misalnya kuliah nggak bisa kan, kalau kerja kelompok bebas, nggak ada aturan nggak enak gitu-gitu. Tapi pas online masih dapat pemasukan itu uang jajan? Enggak dong ya. Pahit berarti ya, pahit. Itu gimana nanti caranya buat? Kan tetap ada untuk budget untuk kuota misalnya, atau mungkin budget. Karena kan tetap mungkin ada 1-2 hal yang masih patungan juga kan. Itu gimana ngakalinnya tuh? Karena kan mungkin pemasukan lebih seret ya. Iya. Kalau misalnya kayak gitu beda-beda sih orang. Pasti orang tuh ada yang udah punya tabungan, jadi dia nggak minta orang tua, misalnya dia sebulan dikasih per bulan. Kalau misalnya dia punya tabungan, dia tuh pasti nggak minta banget gitu loh untuk beli kuota, untuk beli apapun perlengkapan untuk kerja kelompok walaupun online. Kalau misalnya yang dia nggak punya tabungan, pasti kalau menurut saya dia mau nggak mau harus pakai duit orang tua sih. Berarti ya mesti ada, kita mesti mitigasi lah ya dari tiap kejadian ya gitu. Benar. Oke, untuk cerita dari 2019 mungkin kita keep dulu nih Christopher ya. Betul. Kita coba untuk kulik lagi nih dari angkatan 2020 nih, dari sebelah kiri nih. Dari Bro Rizky ya mungkin ya. Gitu. Karena memang 2020 ini terutama prodi logistik itu punya program khusus nih Christopher. Oh, punya program khusus ya? Program khusus yang emang menarik itu sendiri. Itu mungkin bisa ditanya nih langsung ke Bro Rizky. Ya mungkin Bro Rizky bisa jelasin nih gimana sih tentang boleh ceritain gitu dua sistem itu. Gimana itu? Ya, oke. Untuk dua sistem itu bukan angkatan saya sih pertama, saya angkatan saya kedua. Angkatan pertama itu 2018. Kelebihan dari dua sistem ini beda dengan kelas yang lain. Jadi kelas ini dipilih oleh kampus baik dari penilaian nilai rapot SMA atau saat dia nanti di semester 1 itu kan dilihat ada IPS-nya. Nanti itu diangkat pas di semester 2 penentuan kelas dua sistem. Dan untuk penilaian SKS dua sistem itu dia ada lebih besar daripada kelas yang lain. Dan untuk dosen-dosennya itu juga ya bisa dibilang juga dosen-dosen untuk menyatukan nilai IPK. Itu ya kalau logistik emang sudah terkenal dengan hitung-hitungannya, baik dengan rumus, logika, kerja lapangan tuh emang udah harus kita miliki mau nggak mau. Karena emang awalnya saya masuk logistik itu saya pikir nggak ada hitung-hitungan, karena kan logistik itu kan pengiriman, terus apa kalau di kirain delivery gitu ya. Terus di bagian manufaktur cuma mengelola kan gudang atau stock out gitu kan. Untuk dua sistem sih memang saya bilang cukup berat. Dalam jam kuliah itu bisa sampai jam 7 malam.
Terus kadang juga dong asdos, kadang kan sibuk bu. Asdos kan Asus itu asisten dosen berarti. iya asisten dosen dua sistem itu kebanyakan staf karyawan APP. Oh. Jarang yang untuk semester 3 4 itu udah staf karyawan APP. Semester 1 itu masih dari kakak tingkat, itu semester 4 sama semester 5 6 gitu. Berarti yang bisa ditangkap nih ya dari dua sistem ini nggak semua seangkatan itu nerima dua sistem ya? Iya. Hanya orang-orang Iya. terpilih lah gitu ya? Betul, cuma satu kelas itu ada 30 orang. Oke, berarti kalau di angkatan 2020 nih, kelas logistik itu ada berapa kelas sih? Secara keseluruhan ada 4 kelas. 4. Berarti Iya. yang dua sistemnya? Yang 2 sistem cuma 1. Cukup menarik berarti yang Christopher itu ya? Betul banget. Cukup 1. Pilihan Tuhan. Sebenarnya kelebihan dari 2 sistem ini cuma di magang aja. Magangnya itu lebih lama dan prospek magang itu dicari dari kampus. Magangnya itu dari semester berapa kalau boleh tahu, dan apakah berlangsung satu semester full atau dipecah-pecah lagi nih di tiap semester ini? Dari awal semester 5 sampai semester 6. Itu juga sambil pusing tuh mikir tugas akhir Iya gitu. betul. Jadi kita mesti berpegangan pada Tuhan gitu. Benar banget. Karena berat banget pastinya ya. Iya. Oke. Semuanya. Oke, kita udah dapat dari 2 angkatan nih. 2 angkatan dari Tiwar, dari logistik nih. Kita mungkin masuk dulu nih ke angkatan yang paling baru nih. Betul. Hasil peranakan online. Betul. Covid angkatan tahun ketiga ya, mungkin Covid itu nih. Tahun ketiga ya. Oke, mungkin dari Ripka nih ya. Dari Ripka nih boleh diperkenalkan terus mungkin asalnya kali ya, asalnya. Perkenalkan, nama saya Ripka Pasaribu. Saya dari Manajemen Pemasaran Industri Elektronika angkatan 2021 dan domisili saya itu di Bekasi tapi di bagian Cibitung. Bekasi bagian Cibitung. Itu kayak negara ini. Amerika bagian negara bagian benar. Kayak nggak mau ngakuin dia Bekasi, gitu. Beda planet soalnya. Beda planet itu. Dan kenapa sih mungkin dari gua pribadi pengen nanya sih sebenarnya Ripka, karena kan Ripka ini angkatan baru ya di APP itu sendiri. Kenapa sih pengen masuk APP? Karena kan kita online nih, beda dengan informasi yang kita dapatkan sebelumnya di offline itu sendiri. Itu kenapa mau masuk APP tuh? Oke. Kalau saya pribadi sih ya, alasan masuk APP itu yang pertama waktu itu jujur ngeliatnya itu karena ada istilahnya itu di bawah Kementerian Perindustrian gitu. Jadi itu dulu sih yang pertama dilihat kan. Terus juga ngelihatnya itu waktu itu perbandingannya juga dapat di kampus lain tapi mungkin agak jauh gitu bang, agak istilahnya nyebrang pulau lah gitu. Jadi ya istilahnya jadi kayak lebih condong ke APP dengan pertimbangan tadi yang yang aku sebutkan. Gitu. Kalau misalnya Christopher nih, kan 2021 juga Christopher ya. Iya. Itu apakah ceritanya sama nih dengan si Ripka nih masuk APP? Ya kurang lebih hampir sama sih. Kita bisa melihat juga di mana kampus ini berada di naungan Kementerian Perindustrian. Ya yang bisa dibilang juga sekolah kedinasan lah ya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kampus APP ini ya memang belum banyak orang umum yang tahu, tapi satu hal yang pasti kampus APP ini lumayan baik lah untuk di kalangannya, seperti itu sih. Oke, mungkin Christopher kan beda jurusan sama Ripka ya. Betul. Mungkin bisa ngulik nih dari jurusannya Ripka nih, kira-kira apa sih pengalaman online yang mungkin bisa sambil bertukar cerita nih gitu Christopher di BKS. Nah mungkin mau bertanya sih ya, kira-kira selama kan kita udah hampir satu semester ya. Nah hal-hal apa sih yang menurut Ripka nih berkesan banget nih selama kuliah online di prodi manajemen pemasaran? Untuk yang berkesan banget itu sebenarnya kalau misalkan online itu ya enak gak enak sih, karena ya bisa dibilang kayak flat gitu aja gitu, karena kebanyakan kan lewat Zoom, lewat virtual gitu. Jadi kita sensasi buat kayak istilahnya ngumpul atau misalkan sekedar kayak bertukar pikiran atau kerja kelompok gitu yang tadi dibilang kayak Kak Elsa kan, kalau ngerasain offline itu kayaknya seru gitu kalau kerja kelompok. Jadi kalau misalkan secara virtual itu ya flat gitu aja sih gitu.
beda ya berarti sama Piwar berarti. Enggak, kenapa Christopher? Wah, Piwar tuh sangat asik banget kak. Bener. Asik banget di awal. Ini asik apa diasikin nih? Bener-bener asik, bener-bener asik. Asik. Dimana pada semester awal ya memang seperti yang kita ketahui juga masih bisa dicerna oleh logika kita sih, masih bisa dibilang masih agak mudah lah untuk mengikuti pembelajaran di prodi Piwar ini. Oke, tenang nih Pak. Dia Dan pusingan kita mereka. dia pusingan nanti Mandarin semester 3. Iya, betul. Tenang. Semua punya Hati-hati nilainya C ya, hati-hati nilai C nih di tanda di Mandarin ini. Oke, hati-hati nih Christopher. Oke, mungkin mau tanya juga nih Ripka. Kan tadi kan emang kegiatan semua berlangsung secara online ya. Iya. Terus mungkin ini kita nyinggung dikit nih karena kan kita semua di sini berkumpul kan ada satu wadah ya di BKSKM KPV itu sendiri. Terus dari kegiatan kampus yang semuanya online, terus apa sih alasan utama atau mungkin hidayah utama kenapa bisa bergabung nih dengan BKS itu sendiri? Dan kita bisa ngobrol nih malam ini bukan lagi secara online tapi secara offline gitu. Oke bang. Yang pertama itu yang bikin aku tertarik itu karena yang pertama pasti organisasi ini istilahnya itu sesama saudara seiman. Itu yang bikin beda dengan yang lainnya gitu. Istilah kata kita punya saudara yang bener-bener deket sama kita, yang istilahnya mengerti dalam kita, dan kalau misalkan diajak ngobrol gitu mungkin ya akan nyambung karena nggak ada yang harus ditentang gitu. Istilahnya nggak ada berbeda pandangan dari secara tanda kutip iman gitu kan. Jadi itu sih yang pertama aku lihat. Aku butuh organisasi yang bener-bener istilahnya itu merangkul kekeluargaan secara iman gitu bang. Terus yang kedua juga aku melihat BKS ini karena ada kepanjangannya adalah badan kerjasama dan ada kata kekeluargaan, itu benar-benar juga yang kekeluargaan itu menjadi daya tarik gitu loh bang. Dan aku ngerasa pas join di BKS ini bener-bener keren banget, kekeluarganya itu bener-bener ditunjukin banget. feelnya dapet lah ya. Banget. Feelnya ini kekeluargaan kan ya Christopher ya? Betul. Beda lagi kan dengan feel yang tambah. Waduh, apa tuh? Itu bonus ya Bang Martin ya? Bonus Bang Martin. Itu bonus anugerah dari Tuhan. Betul. Tapi perlu usaha kan? Betul. Itu banget, itu perlu usaha. Oke, ini menarik banget sobat BKS KMK karena memang di dalam proses menjadi kekeluargaan itu pasti ada beberapa bonus-bonus di dalamnya nih selain keluarga itu sendiri. Apa tuh? Ya mungkin Christopher sempat merasakan. Dan dia nggak merasakan. Ya, benar. Itu juga salah satunya juga kan yang emang sekarang juga lagi dirasakan juga nih sama teman-teman juga mungkin di dalam itu sendiri. Dan mungkin sambil kita keep dulu nih jawaban dari 3 angkatan nih, mungkin kita bisa sambil masuk nih ke Bang Martin nih selaku ketua umum nih Bang ya. Kami berterima kasih juga nih Bang Martin sudah mau meluangkan waktunya nih Bang untuk di podcast BKS Bercerita part pertama nih. Karena ini pertama kali Christopher ya. Betul banget, ini kali pertama kita bikin podcast. Iya, mungkin tadi kan Bang Martin juga udah dengar ya Bang Martin mengenai sistem dari perkuliahan yang dari 2019, 2020 dan 2021 lakukan dan rasakan. Mungkin dari kita nih ya sebagai MC mau nanya Bang Martin, kira-kira tuh untuk mengelola waktu secara keseluruhan nih dari perkuliahan, kan tadi belum sempat ditanyakan ke KR saya yang emang 2019 nih, itu gimana nih Bang Martin dari kuliah online, terus sebelumnya juga offline, terus juga kemarin mungkin ada kegiatan-kegiatan yang offline dan online, itu gimana membagi waktu dan melakukan prioritas dari hal-hal yang perlu dilakukan, itu gimana Bang Martin? Boleh diceritakan nggak nih di BKS cerita itu? Oke, kasih pertanyaannya ya untuk MC. Kalau menurut saya pribadi sih untuk manajemen waktu di perbedaan metode perkuliahan yang ada tatap muka dan ada yang online dan itu menurut saya kalau kita ditanya susah mana, manajemen waktu susah saat offline menurut saya. Kenapa? Karena pengurus yang benar-benar punya hati dan mengurus organisasi BKS itu akan termakan dan resiko waktunya itu banyak. Mungkin bisa dibilang lebih banyak daripada waktu untuk berkuliah. Karena menurut saya pribadi berorganisasi di APP itu kurang cocok. Kenapa? Karena kita bisa tahu sendiri jam perkuliahan itu di kampus ada 4.
Kalau kita full itu dari setengah 8 ada, 10.15, jam 1 sampai 15.30. Itu maghrib baru selesai. Betul. Lalu untuk menggunakan fasilitas kampus untuk organisasi atau kemahasiswaan itu cuma bisa sampai jam 9 malam. Kalau kita lihat dari maghrib selesai paling jam 7 kita baru bisa untuk berorganisasi gitu kan, istirahat dulu setelah waktu. Lalu 7, 8, 9, 3 jam berorganisasi itu mungkin nggak akan cukup. Lalu untuk manajemen waktunya itu ya pasti susah banget. Sedangkan kita dituntut nih organisasi kita untuk punya tanggung jawab yang besar dengan waktu yang singkat. Jadi disitulah mungkin suka pulang malam kayak gitu kan untuk berkumpul, dan yang namanya organisasi ya pasti gak bisa sih kalau misalkan gak bertemu gitu kan untuk menjalankannya. Kita aja di sini sekarang menjalankan suatu roda organisasi dengan bertemu karena tipsnya beda. Kalau online itu menurut saya lebih mudah untuk mengatur waktu karena semuanya fleksibel, jadi dimanapun kita bisa Betul. melakukan pertemuan gitu kan, berdiskusi. Satu waktu tuh kadang bisa beberapa kegiatan kita ini. Kalau masalah tempat juga kan ya namanya online kan, kita nggak harus nyari tempat. Kalau di kampus kan punya fasilitas cuma 3 jam kita menggunakan kampus. Begitu sih kalau untuk manajemen waktu ya menurut saya lebih susah saat offline. Oke, mungkin jawabannya itu emang bener-bener ada positif dari masing-masing kebijakan ya yang kita rasakan ya, dari offline, online, dan transisi sebelum itu sendiri. Dan mungkin itu kita keep dulu jawabannya karena mungkin kita setelah kita bertanya mengenai perkuliahan ya, perkuliahan itu sendiri, mungkin kita boleh minta nih satu kata atau mungkin satu kata dari masing-masing teman-teman yang ada di sini nih mengenai BKS itu. Kira-kira satu kata untuk BKS apa sih dari teman-teman itu sendiri? Mungkin boleh dari Christopher dulu. Gimana Christopher, satu kata BKS? Satu kata untuk BKS di hatiku. Itu 2 kata. Itu dua ya. Hati bukan di sini Christopher. Tengah. Udah. Beda dong. Apa nih Christopher, satu kata untuk BKS? Apa ya? Mungkin belum terpikir. Dari ribuan kata. Karena terlalu banyak kata untuk diungkapkan. Betul, terlalu banyak rasa yang ingin diutarakan. Oke Bang Martin, ini jawabannya sangat menarik. Kita tagih. Bukan itu Bang Martin. Dia baru 1 semester Bang Martin. Iya, udah banyak yang Udah besar. banyak ini. Karena mungkin bumbu-bumbunya banyak ya Bang Martin. Bumbu-bumbunya banyak dia nih. Karena dia banyak generasi micin mungkin. Generasi micin yang banyak bumbu-bumbunya gitu. Mungkin dari Bang Martin dulu kali, satu kata untuk BKS atau mungkin 2 kata deh. Satu kata untuk BKS, mengalir. Mengalir. Berarti termasuk makhluk dinamis itu sih. Betul itu Bang Martin. Oke, lanjut dari Ripka nih, satu kata untuk BKS. Keren. Apa yang keren? Kalau orang Sadil ini keren. Ini gimana nih? Berarti kayak teman kita dong ya, dulu ya? Gak datang. Oh, dulu datang. Mudah-mudahan datang ya nanti atau mungkin bisa jadi narasumber ya kayak Elsa ya di Amin. BKS bercerita ini. Gimana nih Ripka? Kerennya tuh keren gimana nih? Mungkin boleh tahu nggak ya? Kerennya itu setiap anggotanya kayaknya keren, kayaknya sih, tapi ya balik lagi ke pribadi gimana sih, tapi pokoknya anggotanya keren, terus juga kerjasamanya keren, kekeluarganya keren. Oke, Christopher, BKS hidup tuh punya gimana nih hidupnya ini? Ya. Tolong diceritakan hidupnya. Iya, kenapa satu kata hidup? Karena ini menurut pribadi gue ya, dimanapun kita berada, kita kan di sini organisasi Kristen ya, dimana berlandaskan dasar firman Tuhan, kasih itu kan hidup dimanapun kita berada, dan selalu kita ingat ya, dimana kita mahasiswa ini juga mengabdi pada masyarakat. Dan menurut saya kenapa saya memilih hidup, karena kemanapun kita berada, BKS ini kita bakal terus bawa sih, seperti itu Bang Teo. Betul, karena emang organisasi ini, konteks hidup ini selain dari organisasi itu yang hidup, kita pun sebagai anggota pun juga bisa menghidupkan organisasi itu sendiri. Betul ya? banget Bang Mungkin Teo. gitu Bang Martin ya. Mungkin sebelum saya nanti mungkin kesimpulannya ya.
Kak Elsa dulu nih, gimana mengenai satu kata untuk BKS nih selama 3 tahun menjadi seksi dana, menjadi humas. Ini duta humas nih. Kalau yang sebelah kanan saya duta piwak, ini duta humas di BKS BMK BP. Gimana nih? Sobek. Sampai Jangan gitu dong. Satu kata doang nih. satu kata. Kumpul sih. Kumpul. Kumpulnya itu kumpul gimana nih Kak Elsa nih? Waduh. Oh kumpul rame-rame kayak Iya, Oh, kumpul. biasa. Itu tuh menurut gue itu bahasa bagusnya. Kalau misalnya PO kan termasuk kumpul. Nongki juga. ya sih? Nongki. Iya. Oh, Sabar kan PO dulu nih jenjangnya. Oh. Terus saya PO dulu. Kan ibadah dulu dong kalau bisa di BKS. Oh, bener. Habis itu kepanitiaan itu juga ngumpul. Habis itu nanti ada kayak evaluasi gitu juga ngumpul walaupun nanti ada yang pulang duluan terus nanti baru terakhir ada nongkrong. Tapi intinya itu semua kumpul. Makrab. Makrab juga kumpul. Ini salah satu panitia nih yang emang kerja mati-matian untuk makrab Christopher ya. Betul banget. Untuk masih hidup karena di BKS. Karena di BKS. Betul juga ya. Karena di BKS. Bener-bener. Keren. Mungkin terakhir nih yang dual sistem nih. Dua sistem ini ngeri juga bahasanya. Maksudnya dua sistem perkuliahan gitu ya sobat BKS. Gimana nih Rizky nih sobat untuk BKS? Inovatif. Inovatif. Inovatifnya gimana nih Rizky ini? Inovatif itu banyak proja yang online itu tetap berjalan dengan baik walaupun dengan situasi seperti ini pun masih bisa walaupun lewat Jimit, Zoom berjalan dengan lancar walaupun ada kendala dengan partisipan. Betul. Ya mudah-mudahan kita sambil belajar bareng nih dengan teman-teman juga yang di sobat BKS ini yang nonton podcast ini untuk memaksimalkan lah organisasi ini karena memang organisasi ini kalau bisa dikatakan kan tadi udah nyebutin nih satu kata dari teman-teman nih. Kalau dari saya pribadi nih satu kata untuk BKS bernilai karena memang tiap apa yang kita lakukan tuh punya value-nya karena ketika kita melakukan sesuatu kan berarti kita sudah tahu nih ke depannya mau ngapain dan kira-kira nih apakah pantas untuk kita lakukan apa enggak dan gue pribadi nih Christopher ngerasain kalau emang selama 3 tahun berdinamika juga nih dengan Bang Martin, dengan KL saya itu sendiri dan sempat juga nih dengan angkatan 2020 nih dan sekarang kita bareng-bareng untuk belajar bareng sih di dalam organisasi ini karena memang BKS ini punya value-nya, punya nilainya itu sendiri yang jika kita telah sih memang konteksnya pelayanan karena memang balik lagi pelayanan ini bukan cuma sekedar kita untuk melayani Tuhan tapi juga kita belajar juga nih mengelola waktu terus juga mengelola psikologi kita atau mungkin konteks berkomunikasi secara sosial dengan teman-teman juga karena tentu kita perlu menyesuaikan nggak sih ketika berkomunikasi dengan kita orang karena kan punya karakter masing-masing Christopher ya betul dan perlu berinovatif tadi itu sih oke? Ya, dan ya mungkin sobat BKS terima kasih banyak nih kita sudah sampai di penghujung akhir BKS bercerita. Cuman sebelum itu mungkin Bang Martin boleh ini kan kita kepengurusan ini baru sekitar November, Desember, Januari, Februari, Maret 5 bulan nih kita 5 bulan dan mungkin pengalaman terakhir nih, mungkin tiap orang mungkin ya pengalaman di organisasi di angkatan ke-47 gimana dan harapannya. Tapi mungkin Bang Martin terakhir kali ya, Bang Martin terakhir mungkin dari teman-teman dulu nih, karena kan kita sama-sama berproses ya di dalam organisasi ini dan mungkin boleh disebut dulu dari Rizky nih gimana nih? Harapannya sih untuk anggota aja lebih aktif dan ada kesadaran dan kerendahan hati untuk bersekutu bersama di organisasi ini. Oke, bersekutu itu poin pertama yang kita bisa dapat dari Rizky ya, dari angkatan 20 yang dua sistem. Dua sistem gitu. Oke, mungkin dari yang Nongki si kumpul ini gimana nih? Iya, jadi harapannya apa yang buat BKS tuh paling gak beda jauh sih sama Rizky. Lebih ke jangan takut buat datang sendiri, jangan ikut-ikutan. Emang sih nggak semuanya kan pelayanan di gereja ya. Ada juga yang pelayanan itu di organisasi kayak gini. Jadi kalau misalnya emang nggak ada temennya buat barengan ya jangan takut, datang aja dulu. Kan kita bersosialisasi ya di sini. Pasti nanti kalau udah kumpul kita bakal dapat teman. Kita nggak bakal biarin itu orang sendirian juga, itu nggak bakal. Kita bakal saling ngerangkul sih intinya. Betul.
Ya, coba dari gue pribadi coba untuk meringkas nih dari apa yang sudah dikatakan Elsa, dan ini memang berhubungan juga dengan yang dikatakan oleh Rika sebelumnya, karena kan memang orang-orang di dalam BKS itu sendiri kan memang keren-keren itu sendiri, dan ya mudah-mudahan ketika teman-teman mau bergerak secara individu nih dari dalam hatinya sendiri untuk dapat lebih aktif di organisasi, karena tujuan akhirnya bukan hanya kita berrelasi dengan teman-teman yang sebelumnya sudah kita kenal di BKS, tapi juga kita berrelasi dengan teman-teman yang sebelumnya kita tidak kenal. Ketika masuk dalam organisasi BKS, kita menjadi keluarga, seperti yang tadi alasan utama Rika untuk masuk ke dalam BKS itu sendiri gitu. Mungkin dari si Rika. Ya, kalau dari saya pribadi, besar harapan saya untuk BKS, partisipannya si anggotanya ini lebih memiliki rasa inisiatif dan responsif ya. Dimana kalian kita di sini kan berlandaskan kasih Tuhan ya. Besar harapan saya jangan meminoritaskan diri kalian di perkuliahan, di organisasi kalian kan kita udah minoritas di sini. Jangan meminoritaskan diri kalian dengan kalian maksudnya karena kita bernilai. Iya betul banget, karena kita bernilai. Jadi kalian gak usah minder lah, gak usah berpikir jelek tentang organisasi. Kita di sini tumbuh bareng-bareng, naik bareng-bareng, dan satu dari firman Tuhan pernah bilang kan, Tuhan akan jadikan anaknya selalu jadi kepala dan bukan ekor. Itu sih dari saya pribadi bang. Oke, mungkin bisa tanya juga nih Christopher ke temannya nih. Apa tuh? Harapannya di Rika dari pribadi nih. Harapannya untuk BKS itu gimana? Sama kayak Bapak semua. Jadi kalau harapan aku pribadi, kesadaran dari setiap anggotanya, mau siapapun itu gitu, istilahnya walaupun ada yang berpikiran kayak aku kurang aktif atau misalkan kayak aku jarang datang gitu, tapi kalau emang punya kesadaran kalau kalian itu anggota gitu, namanya kalian itu anggota, berarti kalian juga memiliki tanggung jawab di dalam organisasi tersebut gitu. Oke, itu dia dari yang kita telah sampaikan. Mungkin terakhir nih ya Christopher ya, terakhir dari kita dari Bang Martin dipersilakan. Oke, kalau ditanya harapan, sebelum harapan saya berharap seperti ini karena ada yang terjadi ya, karena keluhan-keluhan kalian itu kan sebenarnya sumber daya mahasiswa yang kita punya di BKS itu minim partisipasinya ya kan. Dengan kasus seperti itu saya berharap segala sesuatu yang kita lakukan di BKS orientasikan kepada langit atau kepada Tuhan. Jadi dengan kita mengorientasikan segala sesuatu yang kita lakukan di BKS ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu besar harapan pasti kita semua juga dapat berpartisipasi secara maksimal masing-masingnya. Seperti itu sih harapan saya. Oke, terima kasih banyak Pak Martin atas harapannya. Ya mudah-mudahan dapat kita realisasikan dan dapat berproses sih, karena memang organisasi tempat kita berproses baik secara vertikal juga secara horizontal memang itu sendiri. Oke, teman-teman, ini benar-benar sampai di penghujung podcast kita podcast pertama BKS bercerita. Sampai-sampai nih operator kita juga sudah ngantuk. Udah nguap di belakang. Udah ngantuk. Untung kameranya nggak di-rotate ya. Tapi kita berterima kasih banyak sudah abang kakak dan teman-teman sekalian sudah meluangkan waktunya nih. Karena ini merupakan program baru ya di BKS, belum pernah ada ya Bang Martin ya podcast ini. Setahu saya belum ada, kali pertama ya berarti. Dan ini sangat niat ya, karena kita podcast ini total biaya 3 juta ya. Kita perlu nyewa villa dulu baru bikin ada podcast. Ini kalau melihat Pataka belakangnya keren ini. Boleh diangkat Bang Martin? Jangan. Ini kita nyewa stand buat Patakanya ini mesti ke Electronic City nih. Mungkin berdisplay dikit kan? Boleh sedikit Patakannya. Waduh. Mahal ini dari Korea kita impor. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton ya, karena kan memang ini akan kita posting ya. Coba di mana? Di YouTube dan yang paling utama Instagramnya Christopher. Instagramnya BKSK. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah diceritakan oleh Bang Kakak dan teman-teman sekalian di 3 angkatan ya dapat ditarik sebuah manfaat yang memang
sekiranya teman-teman perlu untuk melakukan diskusi lebih lanjut nih, dan kita mau untuk berproses di dalam BKS, sangat dipersilahkan. Kita masih banyak kegiatan berarti ya, banyak program kerja, dan lebih dari program kerja kita berharap kita dapat berelasi dan bertumbuh secara bersama-sama. Yang memang untuk saat ini kita diwadahi oleh BKS, baik untuk anggota biasa juga dengan anggota luar biasa yang memang sangat mendukung itu sendiri. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat melanjutkan kegiatannya masing-masing, dan kita akan melanjutkan kegiatan maktab kita. Benar. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tag IG-nya Christopher. Jangan dong. IG-nya BKS. IG-nya BKS dan IG-nya operator. Betul. IG-nya operator. IG-nya operator. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup kali ya dengan yang tadi kita buka. Shalom. Gimana kita tutup ya Christopher? Selamat malam ya. Selamat malam. Selamat malam, oke. Terima kasih, sampai jumpa di podcast BKS Bercerita selanjutnya. Dan selamat malam sobat BKS KMK PP. Tuhan Yesus memberkati. Oke.